Nama lokasi tempat daerahnya Johar Baru. Johar dari bahasa Arab, Jauhar artinya permata. Kalau dia batu permata 1, 2, 3 kali gosok pasti berkilau, betul? Tapi kalau 2, 3 kali 5 gosok tidak berkilau, yakinlah bahwa dia batu gilingan. عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Yang cantik di sini, yang ganteng di sini nih. Wah, kalau di Islam nggak ada yang di tengah-tengah ya. Nah, sekarang alhamdulillah hari ini kita di Johar Baru. Tentunya juga bisa mendatangkan ustadz-ustadz di luar daftar 200. Biasanya yang di luar daftar 200 itu komit sama Islam, ya nggak? Takbir! Masya Allah, luar biasa. Ini ustadz yang 200 semua nih. Oh enggak ya? Oh mintanya 1.500 dikasih 200. Baik, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di sini akan perberat amal pahala kita nanti di janahnya Allah. Dan pasti ya, mungkin kalau ada di antara para hadirin, para ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang sampai ke janah duluan, tolong ingat nama saya ya. Nama saya, muka saya, tolong ingat, nanti tolong ikut dipanggil. Mati nih. Telah bersama kita sambil menunggu para ustadz yang akan hadir. Telah bersama kita ada Bapak Herman Tohari, juga kepada kakak Bapak Adi Aksa Daud ada di sini bersama kita juga. Boleh tepuk tangan dong. Iya, alhamdulillah. Iya. Juga cek, oke. Juga bersama kita ini ada Profesor Said Kutub.
Ustadz yang luar biasa ilmunya, ya, ibarat kungfu dia Master Wong. Ya, itu akan berawal dari Indonesia. Takbir! Luar biasa, ya, menurut demografi bahwa pertumbuhan Islam adalah agama pertumbuhan tercepat di dunia. Alhamdulillah, insya Allah 2020 kalau demografi itu berlanjut maka akan menjadi agama yang mayoritas di dunia, insya Allah, amin. Mau belum Bu? Masih 2 jam lagi. Baiklah, sepertinya tanpa berlama-lama sambil menunggu nama-nama ustadz yang lain untuk hadir juga, dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang cancel, insya Allah datang semua ya, amin. Mudah-mudahan hari ini merupakan hari yang berarti di hari ke-13 Ramadan kita sama-sama. Baiklah, sebagai pembuka kita akan memberikan kesempatan kepada panitia yang tentunya juga mungkin bisa dibilang pemerakarsa, kita bisa berkumpul bersama-sama di sini. Makin malam makin ramai ya. Dari ujung-ujung sana sudah lihat putih-putih, ujung sana udah lihat putih-putih, ujung sana juga banyak putih-putih hadir ke sini. Rambut saya juga udah mulai banyak yang putih. Nggak ada hubungannya. Baiklah, langsung saja kita berikan dengan hormat kepada Bapak Herman Tohari untuk memberikan kata sambutan sebagai panitia. تقدم من ذنبك وما تأخر وما ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terkira. Di sore hari ini dalam keadaan saum di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan kita mengikhlaskan diri melangkah dari rumah kita agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, serta kita insyaallah sebagai umatnya, pembela risalah, penegak risalah dan pengamal risalah. Alhamdulillah di sore hari ini selamat datang Pak Lurah Johar Baru yang kami cintai, Pak Nafis. Saudara sekalian, tadi di kami sebelum asar, Pak Ustadz, kita kedatangan jamaah dari Pekanbaru. Langsung, ada juga dari Balikpapan. Subhanallah. Sebagai rasa cinta, kami menyatakan dalam tema kami hari ini adalah putihkan Johar Baru. Karena Johar Baru itu harus dipulihkan namanya dengan rasa putih ini. Putih ini adalah sebuah warna, sebuah cermin dan komitmen kita tidak terkotak-kotak oleh ormas manapun kecuali satu, kita adalah pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita datang dengan niat yang ikhlas dalam keadaan saum. Kita duduk dengan ikhlas mendengarkan tausiah dari ustadz kita nanti. Di depan kita sudah ada para tokoh muslim dan ustadz kita. Saya tidak mau berpanjang lebar.
Hanya satu sebagai sebuah catatan bahwa sore hari ini adalah sebuah bentuk kerjasama kami elemen masyarakat berbagai kelompok dan lini. Kami ikhlas bekerja sama. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Kepada para warga yang ada di sekitar Jalan Johar Baru 4, Johar Baru 1 dan Johar Baru 2. Terima kasih atas berkenannya kami ganggu sedikit sore hari ini untuk kegiatan keagamaan kita. Assalamualaikum. Tadi yang membaca tilawah adalah dua anak kami, kader kami dari Masjid Al-Husaini. Dia sudah hafiz 5 juz Al-Quran. Doakan, mohon kita doakan agar anak-anak itu sebagai cikal bakal penerus bangsa ini. Calon pemimpin yang berani menegakkan kebenaran, calon pemimpin yang berani mengatakan yang benar. Tanpa panjang lebar, kami berharap mudah-mudahan kita tetap tertib sebagai muslim yang tertib. Kami panitia telah menyediakan tempat-tempat sampah, kami panitia telah menyediakan tempat untuk wudhu, ada toilet, kita bubar dengan tertib, dengan bersih, tunjukkan citra kita sebagai seorang muslim. Miniatur sore hari ini adalah sebagai sebuah idealis, miniatur kita yang tempo hari kita gelar, 7 juta umat tanpa sebuah kegaduhan. Allahu Akbar! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 juta orang, nggak ada satu sampah pun ya. Alhamdulillah sampai sekarang belum bisa ditiri oleh siapapun, dan mudah-mudahan itu terjadi karena kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya yang berikutnya akan hadir sebagai pembuka kata sambutan kita adalah, waduh luar biasa nih kayaknya nih. Seorang pembina pramuka juga ya, mantan Menpora, taat beribadah, waduh luar biasa. Kami persilahkan dengan hormat kepada kakak saya nih, Bapak Adi Aksa Daud. Boleh tepuk tangan para sekalian? Takbir! Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati ihwafillah, para ustadz, hadir Ustadz Dery, Mas Ari Untung, Ustadz Said Kutub, Pak Lurah, Pak Herman, ya, Ketua Panitia, dan semua para akhwat dan ikhwan yang ada di Johar Baru, juga yang datang dari luar Johar Baru. Waktu terlalu cepat ya berlalu. Alhamdulillah saya bukan ustadz, saya cuma mantan menteri aja, Menpora 5 tahun. Sekarang ketua pramuka, tapi alhamdulillah selalu diundang. Tetapi aneh, saya bukan ustadz, tapi waktu saya mau kasih khotbah di Istiqlal, dibilang sama panitianya, maaf bang, kenapa? Tahun ini abang nggak boleh lagi di Istiqlal. Kenapa? Ada surat edaran katanya nama abang masuk di dalamnya. Masya Allah. Padahal saya bukan ustadz. Gimana kalau ustadz beneran tuh? Udah 5 tahun jadi menteri, nggak boleh juga, dilarang. Saya tanya kepada imam besar, Kak Nazrul Umar, kenapa kak? Wah saya nggak tahu katanya. Ya sudah, nggak ada masalah. Saya pikir saya bukan ustadz. Mungkin gara-gara saya ikut-ikutan di itulah ya. Atau calon gubernur kemarin kali ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi insya Allah juga demikian di Baitul Ihsan, mau sholat Jumat, BI-nya datang ke rumah nggak bisa lagi Ustaz, masih dalam daftar. Alhamdulillah nggak masuk di situ, nggak apa-apa. Yang penting dicatat oleh malaikat kita semua penghuni surga. Dan siapa yang menghalang-halangi jalan dakwah Allah SWT, dia akan berhadapan dengan Allah dan pasukannya. Selesai, udah selesai insya Allah. Yang larang-larang kayak begitu ya, yang larang dakwah kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira di sini banyak ustadz ya. Saya sih bukan ustadz, doktor saya kelautan perikanan, S2-nya FISIP, UI, Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet. Jadi saya pernah nih punya proyek percontohan di Johar. Nih anak-anak muda Johar, jangan berantem-berantem lagi ya. Insya Allah, Johar sekarang udah diputihin hari ini, Pak Herman. Jadi sekarang Johar harus menunjukkan bahwa Johar itu adalah kader-kader terbaik Jakarta, bangsa ini, gitu dong. Ya, jangan tawuran, apalagi narkoba. Insya Allah Johar mulai hari ini berubah citranya, putih dengan dan memang luar biasa dari dulu juga begitu. Dan katanya Pak Wagub, tingkat yang paling padat penduduknya, bahkan melebihi dari India, itulah di Johar.
Benar ya Ustaz ya? Benar. Rumahnya tuh padat banget itu. Ya kan? Sejuta masalah, benar ya? Sejuta masalah tapi sejuta juga rahmat Allah berikan. Insyaallah ya. Nah, waktu ini cepat sekali berlalu. Saya tuh gede di Jakarta tapi bukan di Johar, di Setiabudi, dari umur 5 tahun saya di sana. Main apa? Main golfnya orang Betawi tuh, gatrik tak kadal. Golfnya Betawi, ya kan? Nah, ini waktu cepat sekali berlalu. Nggak tahu kita sekarang udah hari yang ke 14. Cepat sekali berlalu. Dulu orang naik haji, nenek saya perlu waktu 2 bulan. Almarhum nenek saya pakai apa? Kantong air di sini dari Madinah ke Mekah mesti jalan karena saking panasnya. Sekarang 2 minggu udah selesai. Saya ngajar di Semarang, bimbing S3 di Undip. Pagi berangkat naik pesawat, sore udah nyampe Jakarta. Cepet banget waktu, nggak terasa berlalu. Dulu ibu-ibu hamil perlu waktu 9 bulan 10 hari baru melahirkan. Sekarang banyak teman-temannya Mas Ari yang kawin dari 3 bulan udah melahirkan. Ya Mas ya? Artinya waktu cepat sekali berlalu. Teman-teman Mas Ari dulu ya. Dulu. Nah, alhamdulillah ya. Jadi kita memanfaatkan waktu. Satu aja Bapak Ibu sekalian. Nih, seandainya nih ruangan segini isinya emas. Ya, isinya berlian, duit, dolar, rupiah segala macam. Coba ente disuruh masuk ke sini, dikasih waktu cuma 3 menit. Ngambil apa saja 3 menit dalam ruangan ini. Kemudian begitu suruh masuk, ada teman ente ngajak main catur, mau nggak? Nggak mau ya? Ada teman ente ngajak ngobrol, mau nggak? Kenapa nggak mau? Habis waktunya. Sekarang Allah kasih waktu 1 bulan, hanya 30 hari. Makanya 30 hari ini luar biasa rahmat Allah dan berkahnya. Ngapain kita habis-habisin waktu hanya untuk berantem? Ngapain kita habis-habisin waktu hanya untuk rumpi? Kita pakai waktunya 30 hari ini, Allah kasih atau 29-30 hari, kita pakai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tiap hari Jumat selalu imam itu bilang atau apa namanya khatib, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Karena itu penting kita peringatin. Kita nih sekarang bisa begini, besok tempatnya lain-lain nih. 10-20 tahun lain udah lain-lain. Apalagi kayak saya nih yang udah, kalau Ustadz Dery masih muda ya, saya udah ABG, angkatan Ba'da Gocap. Udah 55 umur. Ya. Itu sebentar lagi semuanya akan kembali kepada Allah. Kalau bisa dibuka nih ibu-ibu semua pada nangis sekarang tiap hari. Tanggal sekian, matinya sekian, kuburnya sekian, ada semua. Kalau saya dapat jatah, karena pernah menteri 5 tahun dapat bintang Mahaputra Adi Pradana. Jadi kalau dapat jatah, matinya dikubur di Kalibata, tapi kita nggak mau pakai, ya kan? Belum. Semuanya akan mati semua, kembali pada Allah. Oleh karena itu mari kita gunakan waktu yang sedikit ini untuk ibadah pada Allah. Bentar lagi Ustadz datang. Ada Ustadz Abdul Somad, ya. Kita doain mudah-mudahan dia istiqomah, ya. Panjang umurnya karena dia figur umat sekarang. Insya Allah. Ada Habib Rizik, insya Allah. Kita doain panjang umurnya, ya. Jadi tokoh umat Islam. Pokoknya yang benar-benar yang nggak masuk di 200 kita doain semua. Yang masuk di 200 jadwal kita doain juga, ya kan? Kan bukan dia yang mau kan? Yang mau yang daftar sendiri. Nah, jadi insya Allah kita doa supaya kita dalam keadaan keimanan tinggi. Sama dengan ayat Allah ini terakhir. La'allakum tattaqun, ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu tambah hari tambah takwanya. Nah, iman malaikat tuh begini, Bu. Nih, iman malaikat begini grafiknya. Dari mulai dunia diciptain sampai terakhir begini terus dia. Ada yang namanya langit yang isinya malaikat sujud doang. Malaikat yang paling hebat, malaikat Jibril Syadidul Quwah. 600 sayapnya, kalau satu dikepret doang, ketutup dunia semua. Itu malaikat begini. Iman para nabi begini. Nabi Ibrahim cari-cari Tuhan, ketemu Allah, pas tinggi banget dia meninggal. Nabi Muhammad berkhawat 40 hari, pas tinggi banget, takwa banget, tinggi banget meninggal. Kalau kita begini, set. Mau Ramadan beli baju, beli gamis, begini semua. Begitu habis Ramadan, boom, habis lagi. Begini lagi, boom, begini lagi. Setan maunya kita mati dalam keadaan kita lagi begini. Maka kata Rasulullah SAW, "Ma min adami fi qalbi baitani." Dalam diri anak Adam itu ada 2 rumah. Fi rumah al malaikat,
Fiadura setan. Rumah sebelah kanan malaikat, rumah sebelah kiri setan. Faiza yazkuru ta'ala, ketika kita ingat pada Allah, dia khannas, nyelinap dia. Faiza lam yastaru ta'ala, ketika kita lupa ingat pada Allah, wa do'a syaitan fi qalbihi waswasalahu. Dia taruh hatinya di hati kita. Udah, ngapain ngaji? Udah, ngapain masih muda? Udah, nenggak dulu aja. Udah, ini dulu aja, gitu. Ya. Jadi kita ingat, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu insya Allah mudah-mudahan di Johar ini aneh senang banget dah. Sebagai orang yang berapa kali masuk sini penelitian juga ya. Di daerah ini sekarang Masya Allah dibikin tablik akbar kayak gini. Ustaz Herman, antum belum banyak pahalanya nih. Sama panitia semuanya ya. Panitia ntar jangan ribut ya. Pokoknya selesai baik-baik, keluar baik-baik. Jangan tak kalau kita ada berita dikit aja yang nggak baik, besok masuk diviralin. Wow, tablik akbar ini ternyata begini. Jangan. Kita kasih yang baik. Insya Allah Johar Baru menjadi awal kebangkitan umat Islam di Johor Bahru khususnya buat DKI dan juga bangsa dan negara ini. Karena kita mayoritas beragama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima semua amal-amalan kita, dan jangan lupa insya Allah mudah-mudahan dalam 10 malam terakhir kita pakai itikaf. Dan ini adik-adik saya lihat banyak yang muda-muda dari Johor nih, ya. Jangan tawuran-tawuran lagi deh, ya. Insya Allah jaga bener dan jangan sampai narkoba deh. Satu aja, sekarang tiap hari 40 orang mati karena narkoba. Masya Allah yang masuk 2,5 juta ton, 2 ton. Diselundupin, kenapa? Karena kita mayoritas beragama Islam, mereka mau rusak generasi muda kita. Kita mesti bentengin diri kita. Insya Allah juga pemerintah sama kita. Ya. Demikian dari saya, karena ada Ustadz Dery enak nih. Beliau ini hijrah. Mana Ustadz Dery? Hijrah dia. Hijrah beneran dia sekarang. Ngapain Ustadz Dery, kemana dia? Hah? Ini orang hebat nih, cara dakwahnya dia tablik, nyampe ke bengkel-bengkel, kan 4 grup-grup musik, ngajak dakwah gitu, luar biasa pahalanya. Insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan Pak Lurah, alhamdulillah Pak Lurah ya, mudah-mudahan di periode Pak Nafis nih, insya Allah kelurahan sini dan khususnya Johor Bahru secara umumnya dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, insya Allah mudah-mudahan Ibu, Bapak kita ada ketemu lagi. Kita jangan bubar dulu, tunggu Ustadz Somad datang ya. Ustadz Somad itu pemberian Allah dari kita, ya kan? Pemberian Allah, ada Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat, itu pemberian Allah dari kita. Tahu nggak Ustadz Adi Hidayat? Tahun 2008 saya tuh ceramah subuh di Libya. Karena disuruh Presiden SBY untuk mewakili beliau ke Libya, ketemu Muammar Gaddafi. Tiap subuh saya kalau ceramah ada anak mahasiswa dengerin di depan. Tahu-taunya siapa? Ya itu Ustadz Adi Hidayat. Begitu sampai lagi Ustadz, masih ingat gak dulu tahun 2008? Baru 10 tahun yang lalu sekarang jadi Ustadz luar biasa deh. Nah tuh, karena dipakai waktu bener. Nah oleh karena itu adik-adik, pakailah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ustadz-ustadznya ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menjadi idola kita, menjadi pedoman kita. Supaya kita berpegang teguh pada tokoh-tokoh umat yang tidak bisa dibeli. Umat yang punya akidah yang kuat, prinsip yang tinggi. Demikian insya Allah mudah-mudahan jalan ya. Alhamdulillah makin banyak, makin sore makin banyak, dan saya mohon diri karena saya ada buka puasa bersama lagi tempat lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Dan jangan lupa sekali lagi Johor Bahru nitip Pak Lurah. Johor Bahru insya Allah jangan ada, kalau bisa jangan ada perkelahian lagi sama sekali. Demikian Mas. Dan kita doain juga Mas Ari Untung. Mudah-mudahan Mas Ari Untung ini istiqomah. Ya, tidak bolak-balik hatinya, tetap istiqomah, dan beliau ini bikin film namanya Alif Lam Mim. Produser, coba nonton deh Alif Lam Mim, gimana caranya? Karena sekarang nggak boleh beredar tuh film. Itu film dahsyat katanya. Saya sendiri belum nonton, mau dikasih tahu. Insya Allah ya. Beliau main di film Ayat-Ayat Cinta kedua. Nonton nggak? Nggak nonton ya? Nontonnya tukang bubur naik haji aja sih. Ya. Ame dangdutan yang di Indosiar daripada nongkrong semua situ. Nggak apa-apa ya, tapi ini juga nonton ya. Demikian dari saya, insya Allah. Habis ini siapa yang ngasih? Ustadz Ari? Siapa ya? Pak RT? Oh ada Pak Lurah? Oh Pak Lurah, aku Pak RT. Ente jabatan Lurah ditungguin jadi RT, jangan dong. Barakallah li walakum insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga berapi-api, makanya walaupun bukan ustadz tapi juga ikutan dilarang. Iya benar-benar, Masya Allah ya. Yang ustadz aja harus masuk 200 dulu. Ini enggak, bukan ustadz aja masuk juga di 200 ya. Masya Allah. Itulah luar biasa semangatnya sebagai seorang muslim, apalagi di sini, waduh banyak sekali ya, makin lama makin putih semua nih ya.
Ini calon-calon Umar bin Khattab nih. Amin. Tapi Umar bin Khattab yang beneran ya maksud saya. Oke. Baiklah, sepertinya kita ngobrol sekarang, tadi seperti kata Pak Adi Aksa bahwa ini daerah Johar Baru adalah daerah yang paling padat. Berarti kampanye rapatkan saf itu nggak perlu capek-capek di sini. Udah rapet. Gitu. Apalagi mungkin daerah ini daerah percontohan nih. Sampai Malaysia itu aja nyontoh Johar Baru. Mereka bikin nama Johor Baru. Apa? Oh, mereka main plesetan ya. Johor Baru bilangnya kan. Susah dibilangnya ya. Yang penting Johor Baru padat tapi semuanya istiqomah. Amin. Takbir. Baiklah, sepertinya belum afdol kalau kita belum mendengarkan sepatah dua patah kata dari Johor Baru. Kami persilakan kepada Bapak Napis. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Yang saya hormati Pak Adi Aksa Daud, Bapak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ustadz Dery. Yang saya hormati dan saya banggakan warga Kelurahan Johor Baru. Kalau saya lihat ibu-ibu maupun bapak-bapaknya, mukanya cerah-cerah semua ini. Mudah-mudahan hatinya juga cerah. Yang pertama tentu saya ucapkan selamat datang untuk para penceramah, Pak Adi Aksa, Pak Ustadz Dery, terus Pak Ustadz Abdul Somad yang sebentar lagi akan datang. Yang selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah ikut hadir dan sangat tertib sekali. Kalau saya lihat di sebelah kanan saya sudah duduknya rapi, yang di depan juga rapi, yang belum rapi cuma di sebelah kiri masih berdiri. Kalau tadi Pak Adi Aksa sudah mengatakan di Johor Baru jangan sampai ada tawuran lagi. Mudah-mudahan tidak ada tawuran lagi di Johor Baru. Amin. Itu semua yang kita harapkan dan mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi itu tidak akan terjadi kalau kita tidak peduli. Tapi kalau kita peduli, kita yang tua-tua, kalau ada anak-anak yang akan tawuran, kita cegah. Mudah-mudahan tawurannya nggak terjadi. Tapi kalau kita yang tua-tua seperti kita ini nih, kalau ada kembang-kembang tawuran terus kita diemin, ya pasti terjadi tawuran. Tapi kalau semuanya kita peduli, bukan cuma aparat pemerintah dan kepolisian, masyarakat juga ikut, saya yakin dan saya percaya Johor Baru akan aman. Dan hal-hal seperti ini, acara-acara seperti ini mudah-mudahan sering-sering diadain di Johor Baru. Mari sama-sama kita jaga kesucian bulan Ramadan. Dan sekali lagi saya mengingatkan yang punya anak-anak dan khususnya anak-anak remaja, jangan dikasih uang untuk beli petasan. Kalaupun dikasih uang, suruh belilah yang bermanfaat. Kalau uangnya dibuat masang petasan, nanti kalau terjadi kebakaran yang susah kita semua. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini nggak ada lagi warga Johor Baru yang anak-anak remajanya main petasan dan tidak dikasih uang untuk beli petasan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar menyejukkan dan mudah-mudahan kita juga bisa tertib hari ini. Ini sebuah penggambaran bagaimana semangatnya warga di Johor Baru dan sekitarnya dalam menyongsong Ramadan. Luar biasa, ini belum lebaran aja udah seramai ini nih. Gimana lebaran nih? Sepi kayaknya ya, pada mudik. Baiklah, telah bersama kita juga
sudah bersama kita Ustadz Zaki Umar juga bersama kami di sini. Tapi Bapak Adi Aksa sudah hijrah ya. Mudah-mudahan acara yang akan dilaksanakan berikutnya juga berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu apa. Amin. Baiklah, berikutnya kita akan mendengarkan sedikit sambutannya juga, mungkin salam cinta dari mantan rocker yang sudah hijrah ya. Dan tentunya juga ikut mengajak semua rekan-rekan di entertainment tetap mempelajari Islam. Luar biasa dengan gaya yang berbeda dan karismanya yang luar biasa. Saya juga mengikuti bagaimana caranya merangkul teman-teman di kalangan teman-teman saya bisa akhirnya satu persatu mengetahui bagaimana indahnya Islam. Baiklah, kami silakan kepada Ustadz Dery Sulaiman bersama kami. Ya, boleh tepuk tangan. Takbir. Kurang keras ini, kurang metal ini. Ayo Pak yang keras. Takbir. La ilaha. Oh mantap. Nah iman kan? Ibu-ibu takbir dong. Takbir. Ayo duduk Pak, Masya Allah, duduk semua, duduk. Come on. Ayo di belakang masih kosong, kita putihkan Johor Baru. Kita bikin warna-warni, ini warna-warni semua. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Amin. Seluruh umatku kata Nabi akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Heran sahabat hadirin sekalian lalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kila wa ma ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Siapakah orang yang tidak mau masuk surga? Di sini ada enggak yang enggak pengen masuk surga? Coba angkat tangan yang pengen masuk neraka. Ayo yang tinggi angkat tangan yang pengen masuk neraka. Nah, sekarang coba angkat tangan yang pengen masuk surga. Yang tinggi. Kalau ada yang enggak angkat tangan berarti itu tadi itu yang pengen masuk neraka. Semoga yang angkat tangan semua masuk surga, amin. Ya semua yang enggak angkat tangan masuk surga juga, amin. Kameramen masuk surga juga, amin. Masya Allah. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaati aku akan masuk surga, wa man asani faqad aba, dan siapa yang menolak aku merekalah orang yang enggan masuk surga. Saya mendoakan semoga semua yang hadir masuk surga, amin. Yang bapak-bapak jadi raja-raja di surga, amin. Yang ibu-ibu jadi ratu bidadari di surga. Jadi hadirin sekalian, seluruh manusia pengen bahagia, ya. Seluruh manusia pengen bahagia. Namun hadirin sekalian, begitu banyak manusia yang ingin bahagia, sedikit yang tahu di mana Allah Ta'ala letakkan itu kebahagiaan. Ada yang mengira kebahagiaan itu ada pada harta. Mati-matian dia cari duit pagi, siang dan malam. Dia bikin rumah mewah, dia beli mobil mewah, dia pikir dia bahagia kalau dia kaya. Tapi ternyata terbukti hari ini hadirin mulia, banyakkan mana orang kaya apa orang miskin yang stres? Orang kaya banyak makan obat penidur, galau, bahkan banyak yang pakai narkoba, hadirin mulia. Tidak tenang hatinya. Kalau saja ada hubungannya kebahagiaan dengan harta, maka pasti Qarun laknatullah alaihi lah orang yang paling bahagia di dunia. Tapi ternyata Allah hinakan Qarun, dimenamkan di mana? Di dalam tanah. Kalau ada hubungannya kebahagiaan dengan pangkat dan jabatan, dengan kekuasaan, maka Fir'aun lah orang yang paling berbahagia di dunia. Tapi ternyata Allah telah laknat Fir'aun, Allah hinakan, Allah binasakan, dibenamkan di mana? Di Laut Merah. Al-Quran menceritakan semua kisah-kisah orang yang salah yakin, hadirin mulia. Orang yang yakin dengan kekuasaan dia hina, dia binasakan oleh Allah. Yang yakin dengan harta, Allah kurangkan hartanya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, orang yang yakin dengan akalnya Allah matikan akalnya, orang yang yakin dengan ilmunya Allah sesatkan dia.
Hanya orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak akan pernah Allah hinakan dia. Allah tak akan pernah kurangkan hartanya. Allah tidak akan pernah matikan akalnya dan Allah tidak akan pernah sesatkan dia. Jadi hadirin mulia, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara mengenal Allah. Perkara yang paling penting adalah perkara apa? Mengenal Allah. Siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia lari menjauh, dia sembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan lari mendekat, merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini mesti kita latihan lagi. Latihan membicarakan tentang kibri Allah, tentang kebesaran Allah. Hari-hari bicara, banyak-banyak bicara kebesaran Allah, banyak-banyak mendengar kebesaran Allah, banyak-banyak melihat kebesaran Allah, banyak-banyak memikirkan kebesaran Allah. Kenalkan Allah kepada anak-anak kita, kenalkan Allah kepada istri, kepada suami dan sebagainya, kepada teman-teman kita. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan la ilaha illallah. Tak ada yang berkuasa selain Allah. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Selain Allah dikuasai. Hanya Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Hanya Allah yang memelihara, selain Allah dipelihara. La ilaha illallah. Yakin ini hadirin mulia, selain Allah adalah makhluk, dan seluruh makhluk tidak bisa apa-apa. Seluruh makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita, perbaharui iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Coba yang keras suaranya semua jamaah, dengan suara yang keras. La ilaha illallah. 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 Banyak-banyak kalian ucapkan kalimah la ilaha illallah. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Zikran katsiran, sampai orang-orang mengira kita gila. Di sini siapa yang pernah dibilang gila gara-gara kalimat itu? Ada? Berarti kurang banyak. Nabi-nabi dibilang gila, para sahabat dibilang gila, para wali-wali Allah dibilang gila. Kenapa? Karena ketika mereka ke pasar, di pasar mereka ucapkan itu kalimat, "Hai para pedagang, Allah yang memberi rezeki, bukan perdagangan kalian. La ilaha illallah." Kata pedagang, ini gila orang ini. Dia ketemu petani, katakan kepada para petani, "Wahai petani-petani, yang memberi buah adalah..." Siapa yang ngasih buah? Mana suaranya? Siapa yang kasih kita buah? Allah. Buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah. Tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, buah datang dari Allah. La ilaha illallah. Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang kasih rezeki? Allah apa suami? La ilaha illallah. Nafikan suami. Allah kuasa memberi rezeki ke rumah ibu-ibu melalui tangan suami, ataupun dengan kudratnya, dengan kekuasaan Allah, Allah gunakan tangan orang lain, atau Allah tak gunakan tangan siapapun, langsung dengan kudratnya Allah hantarkan rezeki ke rumah ibu-ibu semua. Kenali Allah. Suatu hari suami pergi, tapi Allah tak akan pernah pergi. Suatu hari suami akan meninggalkan dunia, mati, tapi Allah tak akan pernah mati. La ilaha illallah. Jadi hadirin sekalian, konsentrasi, tetap di sini. Biarkan di sana guru kita datang, kita tetap sambut beliau dengan zikir insyaallah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting hari ini kenali Allah. Banyak-banyak bicara kebesaran Allah. Libatkan Allah dalam setiap perkataan kita. Hari ini kita tidak berjumpa, namun kita dijumpakan oleh Allah. Sebentar lagi kita tidak berpisah, namun kita akan dipisahkan oleh Allah. Kita tidak hidup, namun kita dihidupkan oleh Allah. Dan sebentar lagi kita tidak mati, namun kita dimatikan oleh Allah. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Selain Allah tidak bisa apa-apa. La ilaha illallah. Katakan la, kecuali kepada Allah. Ini tauhid hadirin sekalian. Yakin sempurna bahwasanya hanya Allah yang berkuasa. Selain Allah dikuasai.
Hanya Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Hanya Allah yang memberi rezeki, selain Allah diberikan rezeki. Hanya Allah yang menjumpakan, selain Allah dijumpakan. Hanya Allah yang memisahkan, selain Allah dipisahkan. Hanya Allah yang menghidupkan, selain Allah dihidupkan. Hanya Allah yang mematikan, selain Allah dimatikan. Seluruh dunia mau bunuh kita, hadirin sekalian, tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Takbir! Subhanallah. Sambut kedatangan guru kita. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tawajuh semua insyaallah. Sebentar lagi Ustadz Abdul Somad naik ke atas panggung, ibu-ibu bisa lihat semua. Kalau saya dai besar, Bu, besar badannya. Kalau beliau insyaallah kita lihat sendiri nanti. Subhanallah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa yang mencintai Allah, Allah pasti akan cinta kepada dia. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Allahumma shalli. Baik, langsung duduk Pak, insyaallah langsung duduk semuanya. Sebentar lagi ya. Habis ini saya lepaskan mic lagi. Tapi sebentar dulu, insyaallah duduk dulu hari mulai. Duduk sebentar. Satu lagu dulu baru kita bubar ya. Baru saya turun. Silakan, masya Allah. Tafadhol duduk semua insyaallah, duduk semua. Yang bukan panitia duduk semua insyaallah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita mengenal Allah. Banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah. Sampai kapan? Sampai kita mati dan di akhir kalam kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi hadirin mulia, kita tidak duduk tapi didudukkan oleh Allah. Kita tidak berjalan namun diperjalankan oleh Allah. Kita tidak hidup namun kita dihidupkan oleh Allah. Kita tidak ada tapi kita diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, bahkan Allah Subhanahu wa taala ada sebelum dunia ini ada. Dan Allah akan tetap ada setelah seluruh makhluk ini tidak ada. Surga dan neraka tidak ada. Surga dan neraka pun diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah Ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Jadi hadirin sekalian, Ustadz Abdul Somad telah datang. Saya akan simpulkan sedikit saja majelis ini. Orang baik dalam pandang Allah Subhanahu wa taala ciri-cirinya ada. Mari Pak, sit down. Tawajuh. Come on. Bismillah. Coba dengar baik-baik. Orang baik dalam pandang Allah ciri-cirinya ada. Yang pertama, hatinya terbebas dari kesyirikan. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tak pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan dia tak pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. La ilaha illallah. Yang kedua, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Nabi SAW. Meskipun kita tak mampu menghidupkan sunnah 100%, tolong jangan tinggalkan 100%. Amalkan semampunya. Jangan remehkan sunnah. Dulu sahabat menghidupkan sunnah karena itu sunnah. Hari ini kita tinggalkan sunnah karena itu sunnah. Jadi hadirin mulia, perbaiki kehidupan. Yang ketiga, orang baik dalam pandang Allah, salat dia khusyuk. Laki-laki di masjid 5 waktu di tempat azan dikumandangkan. Perempuan boleh di masjid tapi lebih baik di rumah. Kemudian yang keempat, orang baik dalam pandang Allah Ta'ala, dia haus akan ilmu. Dia cinta kepada ulama. Pak, kemarin Ustadz Abdul Somad 2 minggu yang lalu ada orang di sosial media, dia sebut yang kurang bagus tentang Ustadz Abdul Somad. Ya, saya kalau dicaci maki saya nggak marah, Bu. Tapi kalau ulama dicaci maki, wallahi saya caci maki dia. Saya caci maki orang itu sampai orang caci maki saya balik. Subhanallah. Saya bilang siapa saja hadirin mulia yang menghina ulama, saya akan hina dia. Kata Buya Hamka, kalau agama kalian dinistakan, ulama dinistakan, Al-Quran dinistakan, syariat Islam dinistakan, azan dinistakan, kalian tidak marah.
ganti bajumu sama kain kafan, mati aja. Mati aja Pak. Kita marah karena Allah. Tapi semarah-marahnya orang Islam nggak ada yang bawa bom. Orang Islam semarah-marahnya kumpul di Monas. Jangankan sampah hadirin mulia, jangankan sampah, rumput pun tadi injak. Maka ibu-ibu kalau mau cari menantu, cari alumni 212. Ya, jangankan rumput, jangankan hati anak ibu, rumput dijaga. Subhanallah. Ini contohnya. Subhanallah. Tonton filmnya dulu, yang belum nonton filmnya tonton filmnya. Takbir. Nah, jadi hadirin jangan hina ulama. Ulama warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Orang yang memudahkan langkah kaki dia menuju majelis ilmu, Allah akan mudahkan langkah kaki dia menuju surga. Kata Buya Hamka, ajib apa beliau katakan, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Nah, orang kalau tinggi ilmunya mudah menerima perbedaan. Saya bukan ulama, tapi karena sorban saya besar orang pikir saya ulama. Kemarin orang tanya sama saya, Ustaz, Der, mana yang sahih begini apa begini? Saya bingung, saya mau telepon Ustaz Abdul Somad, susah diangkat. Jadi saya bilang, saya dari kecil begini. Tapi meskipun saya begini, kalau ada orang di sebelah saya goyang-goyang tangannya, wallahi belum pernah saya pegang itu jari. Belum pernah Ustaz, sumpah. Nah, tapi teman saya dipegang Pak, berantem akhirnya di masjid. Nah, kacau kan? Tapi insya Allah hargai perbedaan pendapat. Maka perlu kita banyak guru. Semakin banyak guru semakin baik. Semakin banyak kitab yang kita baca semakin baik. Itu orang berilmu. Ilmu seperti air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Iya Pak. Antum jangan coba-coba hina Ustaz Abdul Somad berhadapan sama saya. Takbir. Ustaz Abdul Somad alumni Maroko Pak. Saya alumni mana? Bali. Oh Bali. Rock and roll. Kita bukan ulama tapi kita pencinta ulama. Kita debu di sendalnya ulama. Jangan coba-coba macam-macam. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cintai ulama, banyak-banyak berzikir. Bu, setiap hembusan nafas ada zikrullah. Satu subhanallah, Allah tumbuhkan satu pohon di surga. Coba semua subhanallah. Ibu-ibu, bapak-bapak capat satu pohon di surga. Saya dapat berapa? Ribuan pohon di surga. Coba sekali lagi, subhanallah. Nah, dapat 2 pohon. Saya dapat berapa? Semua orang mengikuti dapat pahala, subhanallah. Jadi hadirin sekalian, kemudian orang baik dalam pandang Allah dia tawadu. Dia letakkan diri dia di bawah rumput, dia tak sombong. Allah paling benci sama orang sombong. Orang kaya sombong aja Allah laknat, apalagi miskin sombong ente. Udah miskin sombong lagi. Ini yang cantik-cantik sombongnya gak boleh, apalagi pas-pasan sombong. Ya Bu ya. Ini gak boleh sombong. Orang berilmu sombongnya di iblis lama jadi imam di surga, sombong diusir dari surga, apalagi kita yang bodoh-bodoh. Maka katakan kepada diri kita setiap hari, sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Coba diikuti Pak kalimatnya nih, keras-keras. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Lihat orang tua, katakan nih orang tua saya, nih ibu-ibu, bapak-bapak ini lebih baik dari saya. Kenapa? Mereka lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kalau melihat anak-anak muda, katakan adik-adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Letakkan diri di bawah rumput, itu yang Nabi ajarkan. Jangan sombong. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Ya bapak-bapak ibu ya, hati-hati jangan sombong. Di rumah Pak jaga akhlak, jangan ribut sama istri. Jangan berdebat sama ibu-ibu, nggak mungkin menang Pak. Wallahi nggak mungkin menang. Ibu-ibu ini stasiun tinggi, belok nyala kanan dia belok kiri, bahaya. Maka kita ngalah sama ibu-ibu, nggak usah berdebat. Muliakan kaum wanita, panggil ibu-ibu dengan panggilan kesayangan semua. Insya Allah ya, sebaik-baik laki-laki, laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Maka jadilah laki-laki terbaik. Subhanallah, hadirin mulai kemudian luruskan ya, tasihun niyah, sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal banyak-banyak istighfar. Dan yang terakhir hadirin sekalian, orang baik dalam pandang Allah, dia sadar dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, gak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita, sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertaubat sekarang juga, jangan tunggu nanti keburu mati, jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Tak ada yang pasti di dunia kecuali yang namanya mati. Nanti lagunya Ustaz Somad yang nyanyi, suaranya lebih bagus.
Nah, atau featuring kita, gimana? Nah, jadi hadirin mulia, boleh saya, bagian saya akan selesai sebentar lagi, tapi saya pengen dengar suara terbaik orang Johar ini. Tolong Pak, ikut saya Pak. Jangan fales, kayak Ustaz Abdul Somad di Makkah kemarin fales suaranya. Nah, jangan fales, bikin malu geng. Ini soal siaran langsung nih, ya. Oke? Ini ada lagu judulnya Dunia Sementara Akhirat Selama-lamanya. Dari pertama apa refnya aja? Wani Piro. Ah, dari pertama sudah Ustaz ya. Kalau nyanyi bayar. Tapi nggak apa-apa deh, saya untuk orang Johar baru gratis aja nggak apa-apa. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Tunggu dulu, sabar Pak, belum mulai. Bagi tugas deh, saya bilang orang kaya, jamaah bilang mati. Oke? Yang keras. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Ustadz ini lirik dari Ustaz Abdul Somad loh, bukan saya orang loh. Beliau yang ngajarkan saya. Tapi nggak apa-apa. Yang di belakang nah, duduk Pak, duduk. Yang di bawah yang ceramah. Kenapa giliran ceramah keras matinya? Oh, nampak sudah mulai bosan sama saya. Nggak apa-apa. Yang penting hadir mulai kita semua husnul khotimah. Amin. Mati dengan la ilaha illallah. Pertanyaan terakhir, saya sama Ustaz Abdul Somad siapa kira-kira yang duluan? Kira-kira feeling ibu siapa? Kalau feeling saya duluan saya. Pak, saya lihat kondisi fisik saya nih, saya lihat kondisi fisik Pak Ustaz Abdul Somad seperti lebih duluan saya pergi takziah. Takbir! Doakan Ustaz Abdul Somad panjang umur, amin. Dan guru-guru kita yang lain. Subhanallah bihamdi subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang menistakan azan kita harus ikut bertindak. Nah, saya juga sedang ada campaign Aku Cinta Azan di Instagram. Semua artis azan setiap bukaan. Dan insya Allah salah satu yang azan adalah Ustadz Abdul Somad. Takbir! Makanya follow, ya, cari follower juga nih. Baiklah, udah siap nih? Udah siap semua? Mau dengar? Ya, nanti beliau akan kembali setelah tarawih. Baiklah, kalau gitu tanpa berpanjang lebar, kami silakan kepada Ustadz kita. Udah nggak sabar di sini, udah ada yang duduk, udah ada yang berdiri, ada yang duduk setengah. Ya, langsung saja kami silakan guru kita Ustadz Abdul Somad untuk bersama-sama ke tengah kita. Tafadhol Ustadz, boleh tepuk tangan yang meriah dong. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semua yang di atas ini, yang di bawah, kanan, kiri dan depan, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nama lokasi tempat daerahnya Johar Baru. Johar dari bahasa Arab, Jauhar artinya permata. Kalau dia batu permata, 1, 2, 3 kali gosok pasti berkilau, betul? Tapi kalau 2, 3 kali 5 gosok tidak berkilau, yakinlah bahwa dia batu gilingan. Tapi jangan sepelekan dia, karena batu permata mulia letaknya di jari jemari yang molek dan indah. Batu gilingan pun juga mulia, karena kalau dia nggak ada, sambal terasi nggak jadi. Tentukan dirimu, kau batu apa? Saya bukan batu mulia, terus bukan juga batu gilingan, terus batu bata, mantap. Karena engkau membuat rumah
Kamu batu apa? Saya bukan batu bata. Terus batu apa? Batu bara. Bagus, menyala, diekspor, mahal. Jangan pernah menyepelekan. Siapapun kita, pasti kita diberi peran Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ibu-ibu, jangan disepelekan. Ustadz, kenapa ibu lebih duluan? Sesuai dengan slogan ladies first. Kebetulan yang di hadapan saya dibuat ibu-ibu. Kenapa susunannya begini? Mengapa ibu-ibu tidak dibuatkan di sebelah kiri? Padahal mestinya yang paling tepat ibu-ibu di sebelah kiri, karena tulang rusuk diambil dari sebelah kiri. Mestinya ibu-ibu di sini, laki-laki di sini, laki-laki di sini. Bisa dipindah sekarang? Tidak kita permasalahkan tempat, karena yang penting bukan tempatnya, tapi bagaimana kita menempatkan diri. Betul? Tidak perlu yang banyak ini yang pindah, cukup saya aja yang pindah. Kan jadi di sebelah kiri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permata-permata ini harus kita jaga. Makanya permata sejuk dipandang mata. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rabbana hablana min azwajina, jadikan pasangan hidup kami, wa zurriyatina, anak-anak kami, qurrata a'yun, sejuk dipandang. Alhamdulillah Ustaz, saya sejuk mata saya melihat dia. Siapa itu? Itu yang sedang berjalan. Perempuan itu? Iya. Sejuk matamu melihat dia? Iya. Siapa dia? Istri teman saya. Ini tidak benar. Mudah-mudahan kita sejuk memandang mata anak-anak kita, insya Allah. Kenapa sejuk mata kita memandangnya? Karena mereka memakai jilbab yang panjang, amin. Karena mereka membaca Al-Quran. Karena mereka iktikaf dekat dengan masjid. Alhamdulillah, ini acaranya tidak di masjid, di jalan. Di jalan aja seramai ini, apalagi di masjid. Ini dibuat begini karena tidak muat lagi di masjid. Saya yakin kalau dibuat di masjid, masjidnya pecah. Sebesar ini umatnya, Masya Allah. Oleh sebab itu maka karena jalan tidak mampu, masjid tidak mampu, tidak kuat menampung, akhirnya dibuat di masjid, menjadi bercabang 3 jalan. Yang susah kalau begini siapa? Ustadz tidak susah. Saya tinggal melihat ketiga sisi saja. 1, 2, 3. Ciri permata ada 3. Yang pertama, dia akan indah kalau dia diolah. Dia berada di dalam batu, batu yang besar, dibelah, barulah kelihatan permata berwarna berkilau. Begitu juga dengan anak-anak muda kita ini. Dia mesti kita olah, mesti kita jaga. Karena kalau kita tidak jaga mereka, mereka akan hancur. Betul? Apalagi yang menyerang anak-anak muda kita sekarang, oh luar biasa. Ada yang paling bahaya menyerang dia. Dulu yang menyerangnya Belanda, dulu yang menyerangnya Jepang. Tapi sekarang Belanda dan Jepang sudah pulang dan tinggal sisa-sisanya saja. Tinggal 2, terong Belanda dan sendal Jepang. Tapi yang paling merusak anak muda kita sekarang adalah mengalahkan Belanda dan Jepang, yaitu narkoba tingkat tinggi, sabu-sabu, putau, rohypnol, mix-max, kasbek, vodka. Pemakai juga nih Ustaz. Enggak. Narkoba yang tingkat paling rendah, low narkoba, lem kambing. Makanya saya bangga dengan bapak-bapak penjual bangunan, tidak menjual lem kambing. Tidak menjual lem kambing kecuali dengan resep. Datang anak-anak mau beli apa? Ada lem kambing? Tidak. Mana surat pengantar dari RT RW? Ini Pak. Oke. Kami demi menjaga ini Pak Ustadz. Untuk apa kami dapat keuntungan yang sedikit tapi anak-anak kita rusak? Betul. Jadi kami hanya jual ini kepada siapa? Ibu-ibu, nenek-nenek. Baru kami jual. Alhamdulillah, datang nenek-nenek beli, dia jual. Rupanya nenek-nenek ngelem juga. Kacau udah dunia. Ini sebab itu kita sebagai orang tua mesti ada kontrol. Pulang ke rumah diperiksa,
Ini uang yang saya beri kemarin dipakai kemana? Kamu pulang jam 1 dari mana aja? Jalan sama siapa? Kemana? Kenapa sudah sore sini nggak pulang? Kita nggak lama lagi buka puasa. Kenapa nggak pulang? Ini ada pengajian mama, ada pengajian papa. Di mana pengajiannya? Di Johar Baru. Siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Kenapa nggak ngajak-ngajak? Bangga kita, anak-anak muda hadir. Banyak wajah-wajah muda hadir. Ini kalau disurvei, diadakan hitung-hitungan, berapa persen kira-kira anak muda? Saya yakin 50% lebih yang hadir ini anak muda. Kalaupun tidak anak muda, sudah tua tapi jiwanya muda. Casingnya 60, signalnya 16. Oleh sebab itu kita bangga kepada mereka. Lebih baik orang tua signal muda daripada anak muda signal tua. Ini banyak juga kita ketemu anak-anak muda, umurnya masih muda, semangat, tapi bawaannya 4L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Bawaannya mau mati aja. Kenapa? Karena sudah rusak urat-urat sarafnya. Yang selama ini punya anak, ponakan, tetangga, kawan, sahabat yang sudah kena, kita obat. Jangan kita hina, jangan kita caci maki, tapi kita obat. Rehabilitasi narkoba, disiram pakai air berkali-kali, dibawa kepada guru-guru kita di Suryalaya, Tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah, diajak mandi tobat, mandi tobat, mandi tobat. Habis itu sholat sunat taubat, usolli sunnatat taubat, rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Habis itu diajak beristighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal ghataya. Kemudian diajak dia berzikir supaya hatinya yang kepada narkoba kosong, dihilangkan dari narkoba, diisi dengan afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai akhirnya penuh jiwanya itu dengan kalimat tauhid. Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ditutup dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Hidupnya la ilaha illallah, matinya la ilaha illallah, bangkit di padang mahsyar la ilaha illallah, masuk ke dalam surga dengan kalimat la ilaha. Di mana dia disembuhkan? Di Suryalaya, Tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah, pesantrennya para orang-orang yang taubat. Ada khusus pendidikan, tapi ada khusus tempat penyembuhan penyakit narkoba. Lalu kemudian ada lagi yang punya pemerintah, apa dia? BNN, Badan Narkotika Nasional. Jangan malu, ngaku. Ustadz Somad, ya, tolong doa Pak Ustadz. Doa apa? Biasa saya dipanggil baca doa 3 kali. Doa lahir anak, doa anak nikah, doa akikah. Satu lagi doa mati. Ini doanya apa? Doa narkoba. Wah, saya nggak ketemu doanya. Belum pernah ada doa Allahumma inna na'udzubika min narkoba. Tolonglah Ustadz doanya. Mohon maaf, saya nggak hafal doanya. Tolonglah Pak Ustadz. Maksa juga, iya. Ah, ini catat doanya ya. Ya, catat. 0813. Doa apa tuh Pak Ustadz? Itulah doa Badan Narkotika Nasional. Maksudnya gimana? Anak kamu mesti ditangkap. Oh, nggak mau saya anak saya ditangkap. Mau anaknya gila, 4 resiko narkoba. Bodoh, gila, mati. Yang keempat, penjara. Tapi penjara tak menyelesaikan masalah. Bodoh, karena otaknya sudah sarap, rusak urat-urat sarapnya. Gila, error, mati, sakau, penjara, pengobatan. Akhirnya, oke lah Pak Ustadz, kami catat nomornya. Ya, anaknya mau ditangkap, nggak tega Pak Ustadz. Akhirnya saya pun pulang. Bulan depan saya datang lagi. Dia sudah senyum. Kenapa? Alhamdulillah Pak Ustadz, anaknya sudah ditangkap. Ternyata penangkapan itu berjalan dengan baik, diobati, dan sekarang sudah sembuh, sudah menikah,
sudah punya anak, sudah gendong anak, sudah memulai usaha dan sehat, engkau biarkan dia dalam lubang neraka di akhirat, tapi ada lubang neraka di dunia, penyebabnya narkoba, maka kita selamatkan dia. Dalam Islam jelas sekali hukumnya. As-sariqu pencuri, was-sariqatu pencuri laki-laki, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Lalu bagaimana dengan orang pecandu ini? Dicambuk dengan 40 kali cambuk. Umar bin Khattab mencambuk 80 kali cambuk. Cambuk pecut untuk kuda sadu dipakai. Siapa yang mau ngetes pergi nanti ke Bogor, Pak tolong 80 kali. Kalau cambuk enggak ada, pelepah korma, ambil pelepah korma, pukul. Enggak juga ada, pelepah sawit, pelepah kelapa, itu ada pohon kelapa, cabut pelepahnya, pukul 80 kali, biar tahu dia rasanya. Insya Allah ternyata jurus ini sudah diterapkan. Terapi seorang berkeluarga negaraan Rusia, dia terapkan. Semua pecandu-pecandu narkoba dia cambuk belakangnya beberapa kali, namanya terapi cambuk, cambuk, ternyata bisa menyembuhkan. Subhanallah, Masya Allah, yang punya ilmu kita, yang punya teori kita, tapi yang mengamalkan justru orang lain, sembuh penyakit narkoba karena cambuk. Ini terapi. Bagi yang belum kena kita selamatkan. Ketika ibu berkata, uang yang saya kasih tadi kemana, kamu jalan di mana, kamu jalan sama siapa, jangan sampai rusak, saat itu kita sedang menyelamatkan anak-anak kita. Say no to drug, say no to narkoba, katakan tidak pada narkoba. Mudah-mudahan anak cucu cicit kita selamat semuanya insya Allah. Alhamdulillah Ustaz kita sudah datang, artinya tak lama lagi. Saya baru saya tadi jam 5 kurang 15, Ustadz Somad akan berhenti jam 5 lewat 15. 15. Ustadz, Masya Allah, Syekh. Syekhuna, Ustadz kita. Kalau bisa, kalau ada ustadz-ustadz mau datang, di setel dulu. Ketika udah Ustadz Abdul Somad waktunya sudah mau habis, baru naikkan Ustadz Zaitun Rasmin. Karena kalau beliau ada, bahan saya hilang. Dah, sekarang narkoba sudah selesai. Kalau saya tetap membelakangi dosa, habis itu ke sebelah kanan. Bapak-bapak sehat, bebas narkoba. Insya Allah bapak bebas narkoba. Yang jadi masalah bapak-bapak adalah ibu. Walaupun ibu-ibu tidak pernah mempermasalahkan bapak-bapak. Ibu-ibu tak pernah mempermasalahkan bapak-bapak. Yang dipermasalahkan ibu-ibu adalah ibu-ibu satu lagi. Bapak-bapak ini masalahnya apa? Masalahnya sama seperti saya, karena saya juga bapak-bapak. Masalah kita adalah masalah mata, masalah telinga, masalah kaki. Maka dalam Islam diajarkan supaya la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga? Dayus. Ustadz kalau nunjuk dayus jangan ke dayus. Tidak masuk surga dayus. Siapa itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Laki-laki yang tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Loh, ini kok ada sirup? Laki-laki yang tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Alhamdulillah acara kita Islami, tidak ada ikhtilat, tidak ada campur laki-laki dan perempuan. Perempuan khusus satu jalan. Laki-laki tidak boleh campur. Kalaupun ada di sini seperti laki-laki kelihatan. Maka kita menjaga ini. Jangan sampai anak kita keluar rumah pakai celana sempit. Nisaun perempuan, kasiyatun pakai pakaian, ariyatun tapi telanjang. Maaf, tidak layak saya berkata demikian di depan guru-guru kita. Perempuan pakai pakaian tapi telanjang. Sebabnya apa? Ada dua. Yang pertama sempit, yang kedua transparan. Oleh sebab itu kain-kain pulang dari sini yang masih kelihatan yang transparan di double jadi 2 lapis.
Yang sempit-sempit dilebarkan, dilapangkan. Mudah-mudahan yang pakaiannya lapang, dilapangkan kuburnya insya Allah. Yang pakaiannya sempit, sempit juga kuburannya. Ini celananya sempit sekali, sampai mau masangnya pakai oli. Kalau dulu pakai kresek, luar biasa. Yang beli siapa? Kita. Yang ngasih uangnya siapa? Kita. Lalu ketika dia salah, yang salah siapa? Ustadz. Enak saja. Ini gara-gara ustadz ini. Loh, kita sudah bolak-balik disampaikan, jaga pakaian mereka, jaga pergaulan mereka. Pagi-pagi dia mau asmara subuh dengan pacarnya. Pergi dulu ya ma, mau kemana? Asmara subuh. Tidak ada. Jaga ini semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selamat dari pergaulan bebas, selamat dari zina, selamat dari perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita semuanya mengontrol ini lewat program-program masjid. Buatlah program masjid khusus untuk remaja. Apa nama programnya? Remaja Masjid Johar Baru. Siapa nanti yang ngisi pengajian? Ustadz Somad. Ah, saya nggak mau kalau Ustadz Somad yang ngisi pengajian. Ustadz jadul, gayanya gaya lama. Saya mau Ustadz yang pakai nyanyi-nyanyi lah, yang ada musiknya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Saya maunya Ustadz yang itulah. Oke, ikuti selera mereka. Buatkan polling. Remaja masjid, Ustadz mana yang Anda inginkan? A. Abdul Somad. B. Ustadz C. Nah, nanti polling. Berdasarkan polling, maka yang menang adalah the winner. Pemenang kita adalah Ustadz Mati. Akhirnya ini yang, jadi kita ikutkan saja selera mereka. Dia mau apa yang dia mau. Nah, saya sudah berusaha pakai jas supaya anak-anak muda itu mau. Sebab itu maka kalau tahu gini tadi pakai kacamata hitam lagi. Judulnya tunjukkan padaku di mana kuburnya. Nah, mari kita jaga anak-anak kita. Kita doakan mereka tiap malam. Ibu yang 9 bulan 10 hari mengandungnya, doa ibu makbul. Apalagi nanti malam sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, malamnya tahajud. Berdoa terus, ya Allah selamatkan anak kami dari pergaulan bebas, selamatkan anak kami dari zina, selamatkan anak kami dari dosa, selamatkan anak kami dari maksiat, selamatkan anak kami dari nggak mau pakai jilbab, selamatkan anak kami dari pakaian sempit, selamatkan anak kami dari celana jin dan hantu, selamatkan dari, selamat semuanya insya Allah. Ustadz, kalau kami mau lihat pakaian perempuan yang islami itu di mana ya? Contoh sampelnya di mana ya? Kami sudah baca ayatnya, sudah baca hadisnya, tapi kami nggak ngelihat real nyatanya di mana ya? Datanglah ke Johar Baru. Pakaian perempuan Johar Baru islami semuanya. Masya Allah. Bayi aja pakai jilbab. Narkoba sudah. Pergaulan bebas sudah. Tinggal lagi yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga ini apa masalahnya? Kita deteksi dulu. Ternyata masalahnya di sini cuma satu saja. Apa dia? Pelit. Bakhil. Orang-orang yang pelit ini mesti kita ajarkan bahwa harta tidak akan kekal selamanya. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Betul? Kau sedekahkan. Siapa yang bersedekah tenda, maka di padang mahsyar dia akan mendapatkan tenda insyaallah. Jangan lupa hubungi 420-4788. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'in, semua orang, tahta zilli shadaqatihi, akan bernaung di bawah sedekahnya. Sekarang enak, enggak panas, redup, suasananya tenang. Tapi kalau panas terik di padang mahsyar, bernaungnya di mana? Bernaungnya di bawah tenda. Tenda enggak ada. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan, air laut naik ke darat, hancur berkeping. Wa idzal quburu bu'sirat, yang dikubur dalam tanah dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddaman wa akhdara. Wa alimat nafsum, sadarlah manusia
ma qaddamat wa akharat, amal apa yang sudah dia buat, dan kita akan mendapatkan naungan. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, setiap orang akan bernaung di bawah sodakoh, bukan somat. Setiap orang akan bernaung di bawah sodakoh. Ibu di sini ada tempat bernaung, bapak di sini ada tempat bernaung, kami di sini ada tempat bernaung, bapak di sini ada tempat bernaung. Di padang mahsyar tempat bernaung kita adalah sebesar apa sodakoh kita. Masalah narkoba, masalah pergaulan bebas, anak-anak mesti dikumpulkan, mesti ada materi, mesti ada sumbangan, mesti ada support. Maka jangan sampai pelit, kikir, bakhil, kedekut, apalagi dan seterusnya, dan teman-temannya. Itu semua tidak ada yang kekal abadi, tapi yang sedekah. Saya nggak bisa sedekah uang Pak Ustadz. Kamu sedekah apa? Saya mau sedekah mikrofon, mantap, tapi yang hidup. Saya nggak bisa sedekah Pak Ustadz, apa? Tapi saya mau tolong agama Allah. Yang sana sudah nolong agama Allah dengan hartanya dia berikan, yang sana sudah menolong agama Allah dengan tenaganya dia berikan. Saudara-saudara kita, anak-anak muda kita dari front pembela Islam, dengan titik peluh keringatnya, Allahu Akbar, tolong. Maka yang punya harta dengan hartanya, luar biasa. Saya tiba-tiba dapat WA, Ustadz tolong azan. Azannya di mana? Di WA. Akhirnya saya rekam azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum azan maghrib. Akhirnya direkam azan saya itu, saya kirim kepada saudara saya, Akhi Ari Untung. Loh, Ustaz masih ada hubungan saudara? Iya. Kok enggak mirip? Akhi fillah, kami dipersaudarakan dengan satu ikatan la ilaha illallah. Bersaudara karena harta binasa, bersaudara karena kedudukan akan sirna, bersaudara karena jabatan akan berakhir dengan datangnya KPK, tapi bersaudara karena la ilaha illallah, tak pernah putus walaupun apa yang terjadi. Andai mati Abdul Somad, apakah putus persaudaraan saya dengan Ustadz Dery Sulaiman? Apakah putus persaudaraan saya dengan Ustadz Zaitun Rasmin? Apakah putus persaudaraan saya dengan Akhi Ari Untung? Tidak putus. Mereka akan tetap datang. Lihatlah bagaimana janji Ustadz Dery Sulaiman. Dia sudah siap menghadiri jenazah saya. Dari sekarang dia katakan, saya lebih dulu menghadiri jenazah Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Oleh sebab itu, dunia ini hanya tempat persinggahan semata. Hari ini kita sibuk memikirkan keramik. Rumah harus pakai keramik, keramik, keramik. Nanti sampai masanya, sekarang keramiknya di bawah, nanti sampai masanya keramiknya malah di atas. Yang di bawah malah nggak pakai keramik. Di mana itu? Kuburan. Keramiknya di atas, di bawah tanah semata. Begitu dikubur ke dalam tanah, mulailah cacing-cacing tanah datang. Cacing-cacing marah. Dulu kamu yang selalu ngambil cacing saudaraku untuk mancing kan? Ini kan kata dia, ini masanya kita balas dendam. Dia yang sudah menghabisi saudara kita, dia berikan kepada ikan. Hari ini kita balas. Cacing buta, cacing tidak punya mata, cacing tidak punya kulit, cacing tidak punya kaki, cacing tidak bisa hidup di atas tanah. Dia hidup di dalam tanah karena dia takut cahaya matahari. Dia hina, dia menjijikkan, tapi hidungnya luar biasa tajam. Ketika dikubur Abdul Somad di dalam tanah, jarak radius 1 kilometer, cacing-cacing sudah mencium baunya. Wow, ada brownies di sana. Mari kita serang. Saat itu mereka akan datang mencabik-cabik kulit yang selama ini dioles dengan pelembab, kulit yang selama ini disemprot dengan parfum, kulit yang selama ini selalu dihindarkan dari panas terik matahari, kulit yang selama ini dijaga dari penggumbalan molekul-molekul yang menutup permukaan kulit alias daki. Dan sampai akhirnya dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Hari ini darah masih mengalir, tapi sampai masanya darah berhenti, jantung berdetak, tak lagi berdetak, sampai saatnya darah mulai berhenti. Lihatlah bagaimana kalau darah berhenti membiru, sudah membiru kemudian putih,
lalu kemudian menjadi nanah, busuk dan bau. Begitulah dirimu, matamu akan menghitam, jantungmu akan berhenti, wajahmu akan membiru, kau mati dimakan cacing tanah. Tapi yang bisa menolong satu, sedekah. Alhamdulillah, tak salah saya cerita di sini bagian sedekah. Begitu saya cerita sedekah, langsung kue kotak berdatangan. Ajib, ajib, amazing, luar biasa. Di sana saya bercerita narkoba, semuanya taubat. Di sana saya bercerita tentang pergaulan bebas, semuanya berhenti. Di sana saya cerita tentang sedekah, berdatangan kue-kue. Luar biasa. Pasti banyak yang menyesal mengapa tidak ke sana tadi kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sekretariat Rukun Warga 051 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, PKK RW 051 Kelurahan. Hafal Pak Ustaz, saya sedang baca pamflet. Mudah-mudahan semua warga ini, warga yang datang, pemain inti maupun naturalisasi, semuanya mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Siapa tadi Ustadz yang ceramah? Banyak sekali. Di antaranya Ustadz Abdul Somad. Apa isinya? 3. Ke depan dia bicara tentang narkoba, ke kanan dia bicara tentang pergaulan bebas, ke kiri dia bicara tentang apa tadi? Kue kotak. Tentang sedekah. Mudah-mudahan ketiga ini dapat kita bawa pulang sebagai oleh-oleh tausiah petang Ramadan. Dari 5 kurang 15 berakhir pada 5 lewat 15. Ingat Ustadz Abdul Somad, ingat angka 15. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Selamat menunaikan buka puasa. Nanti tiba saatnya. Jangan sekarang. Sekarang banyak nih baru dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh Ani, suara apa itu? Itu suara azan Roma. Apakah itu azan maghrib? Tidak, itu azan zuhur. Kedengarannya mirip sekali. Saya dapat kiriman gambar di WhatsApp. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waduh, saya satu mikrofon sama Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah. Panitia tolong nih buku sekalian pulang. Alhamdulillah, luar biasa tadi tausiah singkat dari Ustadz kita, guru kita Ustadz Abdul Somad. Dan alhamdulillah di panggung kita ini banyak ustadz-ustadz luar biasa yang hadir di sini. Sayang sekali waktunya begitu sempit untuk bisa menyajikan semuanya kepada Anda. Sebelum kita lanjutkan, ada informasi untuk Anda yang ingin mendapatkan buku-buku karya Ustadz Abdul Somad. Kebetulan panitia menjual ya, dan silahkan mengunjungi stand-stand yang sudah tersedia di sini. Di sebelah mana tuh ya? Sebelah sana ya. Di sana banyak buku Ustadz Abdul Somad ya. Di sana juga ada. Oke. Sana juga ada. Sana. Semua dikepung ya. Jual buku di mana saja ada ya. Jangan lupa untuk diborong. Baiklah, nanti juga para ustadz akan sama-sama kita ke acara santunan, tapi sebelumnya kita juga akan mendengarkan ini dia, sepatah dua patah juga oleh ustadz kebanggaan kita juga, guru kita. Kami persilakan kepada Ustadz Zaitun Rasmin. Kami persilakan Ustadz. Ini saya tidak tahu mau ngomong apa nih, karena kan ibu-ibu pasti inginnya Ustadz Abdul Somad terus kan? Tuh. Tapi ya karena kalau diundang oleh orang yang beruntung, jangan menolak ya. Jadi saya saran Bapak dan Ibu kalau yang bikin acara, ya MC-nya Ustadz Ari Untung ya. Yakin selalu untung insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tidak tahu posisinya. Saya di sini aja ya. Ya, izin ya. Mohon maaf. Ini kan guru-guru kita di sini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Saya tidak bercanda, tidak berbasa-basi. Di situ Pak. Sini aja enggak apa-apa. Biar supaya bisa lihat semua juga ya. Sekali lagi saya tidak bercanda, tidak berbasa-basi, bahwa jamaah di sini ingin mendengarkan lebih lama lagi Ustadz Abdul Somad, betul? Jadi kita minta panitia dilanjutkan habis maghrib. Bapak Ibu enak bilang betul, panitia nih yang kesusahan nih. Gimana nyiapin makan malam untuk semuanya nanti ya. Tapi itu jelas dari hati, dan ini tidak bisa
tidak bisa dibuat-buat. Ya. Yang namanya penerimaan hati tidak bisa dibuat-buat. Betul ibu-ibu? Ya. Jadi bapak-bapak harus hati-hati nih. Ya. Kalau nggak baik sikapnya, ya tidak bisa dibuat-buat itu. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT. Sekarang kita punya ustadz yang selalu ditunggu oleh umat, oleh masyarakat, untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya yang renyah, nasihat-nasihatnya yang begitu mengena tetapi tidak menyakiti, nasihat-nasihatnya yang tajam tapi tetap lembut. Ya. Alhamdulillah. Hanya karena memang waktu juga yang membatasi, tentu tidak bisa selamanya beliau berbicara di hadapan kita. Namun mari kita mengamalkan apa-apa yang telah beliau sampaikan. Dan ahli kitab diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa asyadda tathbita. Andaikan mereka mengamalkan apa-apa yang telah diajarkan, apa-apa yang telah diingatkan, mauidhah yang telah sampai pada mereka, itu pasti lebih baik dan akan lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan hati-hati mereka. Saya akan berbicara sedikit tentang ukhuwah dan dicampur dengan nasyid tentang ukhuwah. Itu kalau bapak dan ibu setuju, nasyid itu lagu bu, lagu Islami. Kalau setuju, kalau tidak, tidak usah ya. Setuju apa tidak? Kecil suaranya, setuju apa tidak? Oh insya Allah ya. Nanti ada nasyidnya juga tentang ukhuwah, ya tentang ukhuwah. Kita berbicara sedikit tentang ukhuwah sebab tema di sini persatuan umat untuk Indonesia yang berdaulat. Subhanallah. Semua kita merindukan Indonesia yang berdaulat. Bukan saja berdaulat, tidak dijajah lagi secara fisik oleh bangsa manapun, tapi kita ingin negara ini, bangsa ini berdaulat 100%, betul? Berdaulat 100% artinya mereka mengatur negerinya sendiri, tidak diatur-atur oleh orang lain, betul? Begitu juga kepentingan mereka, ekonomi mereka dapat dinikmati oleh mereka lebih dahulu daripada orang lain, betul? Kita tidak pelit, seperti kata Ustadz Abdul Somad tadi, kita tidak kikir, bangsa lain siap kita bantu, betul? Kalau mereka perlu bantuan kita bantu, tapi jangan ekonomi kita, lapangan kerja kita justru dinikmati oleh orang lain, sementara banyak di antara kita yang tidak punya pekerjaan, betul? Betul? Ini kata berdaulat. Bagaimana mewujudkan kedaulatan yang hakiki ini? Itu hanya bisa kalau kita bersatu, terutama umat Islam yang mayoritas di negeri ini, umat Islam yang merupakan pejuang utama di negeri ini, tanpa menafikan saudara-saudara kita agama lain. Jangan dipotong ceramah saya. Saya katakan tanpa menafikan. Tapi karena memang kita mayoritas. Dan yang kedua, ajaran Islam adalah ajaran yang memiliki spirit perjuangan. Ajaran yang selalu mengajarkan kehidupan sebagai ksatria, tidak ingin dijajah, betul? Maka sekalipun hanya dengan bambu runcing, sekalipun dengan alat seadanya, umat Islam selama bertahun-tahun, bisa puluhan tahun, mungkin di atas 100 tahun, terus berjuang untuk mengusir penjajah, karena mereka memiliki spirit perjuangan yang disebut dalam istilah Quran jihad fi sabilillah, betul? Dengan jihad kita bisa meraih kemerdekaan dan kedaulatan negeri ini. Ahlan wa sahlan Syekh kita, ya Syekh Maulana. Kami izin lanjutkan Ustadz. Sekali lagi, dengan jihad fi sabilillah kita raih kemerdekaan, kita raih kedaulatan negeri ini, paling tidak secara fisik. Kita tidak mau hilang semangat itu, betul? Mau Pak kalau jihad dihapuskan, mau? Yang kompak dong. Ada yang katanya mau menghapuskan jihad, mau apa tidak? Rela apa tidak? Tidak rela. Karena itu ayat Quran. Kalaupun ada segelintir orang
satu dua orang yang menyalahgunakan kata jihad, yang menyalahgunakan syariat jihad, tapi syariat jihad tetap syariat mulia, betul? Setuju? Karena itu mari jaga terus spirit jihad, spirit perjuangan kita, termasuk di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan jihad, bulan perjuangan, bukan bulan untuk bermalas-malasan. Justru dalam bulan Ramadan berbagai perjuangan, berbagai peperangan dan kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Sebutlah sebagai contoh perang Badar Al-Kubra, ya, kemudian Fatu Makkah, kemudian pengembalian Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa pada kaum muslimin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Semuanya bulan Ramadan. Dan jangan lupa kemerdekaan kita terjadi bulan Ramadan yang penuh berkah ini, tapi dia adalah bulan perjuangan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Namun ingat bahwa jihad, semangat juang tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan persatuan. Tanpa persatuan, semangat jihad, semangat juang akan sia-sia. Itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal. Lihat, para ulama sering mengangkat ayat Al-Anfal 45-46 tentang persatuan. Ketahuilah itu dalam konteks perjuangan, dalam konteks jihad fisabilillah. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang yang beriman, apabila bertemu musuh, jangan lari. Ya. Ya. Bila bertemu musuh, teguhlah. Dan inilah ajaran Islam yang luar biasa. Ini kayaknya ibu-ibu, bapak-bapak ini pasti nanya nih, kapan Ustadz Abdul Somad lagi? Ya. Kan nanti kita minta beliau azan. Setuju? Kalau memang panitia menyiapkan buka di sini, kita buka di sini sambil mendengarkan azan Ustadz Abdul Somad, ya. Walaupun terlambat buka sedikit. Ya. Ayat tersebut menegaskan, wahai orang yang beriman, bila bertemu musuh, jangan lari, teguhlah. Ya. Tetaplah, sabarlah. Inilah kelebihan ajaran Islam. Kita ini, Pak, Bu, tidak boleh cari musuh. Betul? Mentang-mentang udah sabuk hitam atau dan 5, ya, nyari musuh. Enggak boleh. La tatamannu liqa'al adu. Jangan bermimpi ketemu musuh. Jangan berharap-harap ketemu musuh. Tetapi sebaliknya, kalau datang musuh menyerang, jangan lari. Teguhlah, ya, karena di sana akan datang kemenangan. Berapa menit lagi? Oh, yang benar. Oh, subhanallah. Oh, ada. Oke, baik kalau gitu. Ya, terima kasih. Ya. Jadi waktunya tinggal sedikit. Saya loncat saja kalau begitu. Ya. Pada ayat itu diingatkan, jangan kalian suka berbantah-bantahan, jangan berselisih. Kalau kalian berbantah-bantahan, berselisih, ya, berpecah belah, kalian akan gagal dan hilang kekuatannya. Itu yang sering terjadi dalam perjuangan Islam. Tapi kalau kita bersatu, insya Allah kita menang. Betul? Sejarah telah mencatat itu, ya. Sejarah telah mencatat bahwa dengan kelemahan kita, dengan kekurangan kita, tapi mau bersatu, kita akan menang. Ya, tapi mungkin jangan ada yang tersinggung, ya. Jangan ada yang tersinggung. Alhamdulillah, Pilgub DKI yang lalu kita tidak ada uang. Kita media tidak punya. Ya, betul? Tapi kita bersatu, alhamdulillah, menang. Ya, takbir. 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 Dan salah satu kunci kemenangan kita adalah pada takbir itu, karena kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya sudah mau habis, ya. Jadi sesuai dengan janji saya, mending saya tutup dengan nasyid. Ya. Ini setelah ini ada santunan, ya. Oke, baik. Atau cukup tidak usah nasyidnya, Pak? Mau? Mau nasyidnya? Mau?
Oke, enggak usah. Enggak usah katanya. Mau, baik. Mayoritas mau. Kita aspiratif. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kokohkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Pas Ustaz Haikal datang, takbir. Ya, ini salah satu bintang kita. Kalau sudah datang, ya berikan kepada bintangnya. Ya, idza hadaral ma batalat tayammum. Begitu kata para ulama. Ya, ya saya kira demikian. Ya, alhamdulillah sedikit hiburan yang diminta oleh panitia, nasyid ukhuwah, dan sekarang saya kembalikan kepada panitia. Barakallahu fikum. Kita siap bersatu, Pak? Siap bersatu, Bu? Siap bersatu semua? Insya Allah masa depan Indonesia akan lebih baik, betul? Akan jaya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya mau cium tangan dulu, boleh nggak ya? Wih, ya Allah. Waduh, kayaknya benar saya ngikutin Ustaz Zaitun Rasmin ya. Jangan belakangin guru. Saya di speaker aja kalau gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan semuanya ya. Alhamdulillah. Barusan Syekh Maulana Kamal Yusuf juga sudah hadir, dan wah, ini dia nih yang suka kalau lagi kasih tausiah, palelo. Ustaz Haikal Hasan juga hadir di sini. Takbir! Waduh, ini kayaknya kepengen bukaannya diundur kayaknya semuanya nih. Sebelum saya berbicara, mohon maaf sekali, saya bukan termasuk 200 yang rekomendasi sama Menteri Agama. Boleh lanjut? Boleh lanjut? Nggak termasuk 200 nih? Nggak termasuk 200? Nggak apa-apa? Bahkan termasuk 20 bibit yang radikal. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Biarin radikal. Bagi Belanda Tengku Umar radikal, betul. Bagi Belanda Tuanku Imam Bonjol radikal, betul. Masa bodoh bagi Belanda Cut Nyadin radikal, betul. Kalau ada orang yang bilang Ustadz Somad radikal, Ustadz Zaitun radikal, Ustadz Dery radikal, saya radikal, bilangin sama yang bilang itu, Belanda loh, gitu bilang, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu udah habis, billahi taufik wal hidayah. Belum. Karena belum, saya sebagai warga negara yang baik, saya mau menghimbau supaya kita mengikuti program pemerintah. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh menteri yang siapa saya lupa namanya, kalau daging mahal kita jangan makan daging, betul? Cukup makan keong. Kalau dibuka ada dagingnya banyak cacing, nggak apa-apa karena cacing itu protein. Jadi saya usul untuk mengikuti program pemerintah, ntar buka puasa pakai cacing, sahur pakai keong, makan 3 hari begitu. Innalillahi wa inna ilaihi. Dan kita juga mesti ikut program pemerintah.
Kalau beras mahal, diet. Diet. Lihat, Ustadz Somad beras mahal, lalu beliau diet. Jadi apaan coba? Ya Allah. Ya Allah, kita mesti sabar sampai 2019 ya. Sabar ya. Karena 2019 amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Panitia lagi bingung, gue nyesel suruh ngomong Ustadz Haikal tuh. Panitia bilang tuh, oh iya belum itu. Ada yang bilang nih, Ustadz titip, bagaimana caranya ternak ala jengking? Buru mampus gue. Jadi saudara sekalian, ini saya kan warga negara yang baik, kita mesti ikutin program pemerintah. Setuju? Pemerintah bilang kalau seandainya cabai naik, kita disuruh nanam cabai, betul? Betul. Berarti kita mesti makan cabai 4 bulan sekali. Ibu mesti nyambel 4 bulan sekali karena mesti nanam dulu, betul? Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan di tengah suasana begini Allah curahkan keberkahan buat kita semua. Ini begini karena kita dulu salah pilih. Ya? Nyesel nggak lo? Nyesel nggak lo? Gue enggak, gue pilih Prabowo. Tapi biar bagaimanapun Pak Jokowi presiden kita, betul? Karena itu kita mesti hormatin beliau, betul? Kita jaga wibawanya, betul? Kita doain beliau, betul? Sampai 2019, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih ada waktu nggak nih? Kalau masih ada waktu, saudara, sekarang saya mau bilang begini. Kita mesti jihad sekarang, bener nggak? Jihadnya pakai apa? Pakai tombak. Ini saudara sebangsa, haram. Jihadnya mesti apa? Pakai bom. Innalillahi, haram. Jihadnya ganggu orang Kristen, haram. Ganggu orang Nasrani, haram. Nggak boleh kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh. Apalagi ganggu orang-orang yang gereja, haram. Ganggu salib, haram. Kita mesti jihad apaan? Bi amwalikum wa anfusikum. Tuh, Masjid Al Husaini. Kalau hujan masih bocor, lu kumpul di sini, lu keluarin duit coba 5.000 aja, tuh nggak bocor insya Allah. 10.000 aja nggak bocor. Tuh Masjid Al Husaini coba. Begitu kita sembahyang tikus lewat, masya Allah. Kadang-kadang musang lompat, masya Allah. Tuh Masjid Al Husaini. Ya? Tikus sholat, masya Allah. Tuh Masjid Al Husaini. Sampai sekarang kita percuma kalau kita dakwah kemarin, tapi nggak dibuktikan, betul nggak? Sekarang aneh minta bukti. Jihad bi amwalikum lebih dulu. Tahu nggak? Umat Islam begini karena pelit sehingga keberkahan nggak datang. Kebalikan. Tahu nggak maksiat yang paling besar selain Ahok jadi gubernur? Bener gue ngomong ini. Nggak ada maksiat yang lebih besar daripada orang zalim yang naik jadi pemimpin. Yang kedua, iza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'azabin min indih. Kalau maksiat berkembang di kalangan umatku, maka azab Allah akan turun secara merata. Salah satu bentuk maksiat terbesar adalah pelit. Ya Allah ya Rabb, doa orang yang berpuasa apalagi di akhir-akhirnya ini makin kabul. Ya Allah ya Rabb, siapa-siapa di antara jamaah yang hadir ini, dia punya duit ya Allah, dia punya duit di kantongnya ya Allah, tapi dia nggak keluarin, ilangin duitnya ya Allah. Amin. Cuma 5.000 ya Allah, 10.000 deh, ya 10.000 deh, 5.000 deh. Tapi barang siapa yang punya duit di kantongnya 5.000 dan kemudian dia keluarkan untuk Masjid Al Husaini, ya Allah, muliakan orang itu ya Allah, agungkan orang itu ya Allah, murahkan rezekinya ya Allah, tambahkan rezekinya ya Allah. Masya Allah. Ayo, mana dia? Ayo keluarkan sonduk semua. Keluarkan sonduk semua, hati-hati, duit lu hilang. Di tas gua mana, entar duit gua hilang lagi sini. Gua duluan dong. Gocap. Lagi. Masih ada. Biar ganjil udah. Sebentar semuanya. Edarkan semua. Ayo. Sambil kita, semua. Ini Al Husaini, hati-hati. Orang puasa kabul, hilang duit lo. Duit lo hilang. Cepetan, duit lo hilang. Hilang duit lo. Ya Allah, yang mengeluarkan uang, tambahkanlah rezeki berlipat ganda ya Allah. Jadikanlah dengan uang ini mereka menjadi iman dan takwa ya Allah.
dan insya Allah Allah berjanji walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sambil duduk, ayo mari kita salawatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lagi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibi. Terus tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha. Terus ya Allah ya Rabbi. Terus ya Allah ya Rabbi, kami mohon kepadamu ya Allah, siapa yang mengeluarkan hartanya maka berkahilah ya Allah, anugerahilah terus anugerahilah ya Allah kemuliaan ya Allah. Yang sakit angkat penyakitnya ya Allah, yang kurang kaya beri kekayaan ya Allah, yang malas ibadah bikin rajin ya Allah, yang kurang kuat bikin kuat ya Allah, yang kurang mulia muliakan ya Allah ya Rabb. Terus yang 5.000 kasih 50 juta ya Allah, yang 10.000 kasih 100 juta ya Allah, yang 2.000 ya berapa ya Allah ya? Oh, terus ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri. Saya serahkan kepada panitia. Oh ya, berikutnya saudara sekalian dimuliakan Allah, ini ada orang, lihat di depan ini, gua belum foto mau Ustaz Somad ini, idola gua ini. Dengerin, terakhir, hari ini kita sekalian santunan kepada fakir miskin, betul? Setuju? Hari ini kita santunan kepada anak yatim, setuju? Tidak, antum yang legang disantuni oleh beliau, bukan kita menyantuni beliau. Jangan salah lo ya, bukan kita menyantuni beliau. Demi Allah, lu dengerin nih, demi Allah, beliau sedang menyantuni kita, bukan kita sedang menyantuni beliau. Lihat, antum lihat, Ustadz Somad sedang menyantuni anak yatim, salah. Ustadz Somad sedang disantuni oleh anak yatim. Karena yang perlu siapa? Kita yang perlu kepada mereka, bukan mereka yang perlu kita. Tafadhal, silahkan. Langsung silahkan. Saudara, kalau kagak ada yang santunin mereka, demi Allah akan pilih orang lain untuk menyantuni mereka. Kalau kita nggak santunin mereka, Allah akan pilih orang lain. Masya Allah. Baik, kita foto bersama Ustaz, sama anak-anak semua. Baik, teman-teman sekalian, akhir kalam, mudah-mudahan dalam menjelang maghrib ini kita berdoa bersama, doa yang maghrib, doa menjelang maghrib itu kabul. Yuk, saya pimpin sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allahumma malikal mulki tu'til man tasya
wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Apalkan doa itu, selalu baca sebelum maghrib, niscaya kita punya malik, kita punya pemimpin yang iman dan takwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah, luar biasa, ini kumpul semua di atas panggung ya. Mudah-mudahan menginspirasi dan mudah-mudahan sehat semua ustaz kita ya. Ya, kita ingatkan para hadirin bahwa di setiap ujung jalan ada tajil dan ada masjid. Jadi sebentar lagi kita akan berbuka. Silakan ambil tajilnya. Gratis tajilnya ya. Di sini dimohon agak dikosongkan karena akan dibuat untuk jaluran lewat. Ya. Ya, dimohon untuk diberikan jalan untuk kiai yang akan turun. Ya. Dan juga para ustadz untuk meninggalkan panggung. Ya, Masya Allah. Saya juga menutup sambil menunggu azan maghrib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul